Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk seluruh pendengar podcast Learning Journal. Edisi spesial hari ini, saya Muhammad Syakur Asyura, saya dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu What we can do to make PU better and stronger. Bersama saya hari ini adalah 4 rekan seperjuangan dan berbagai balai di Kalimantan. Mari kita kenalan satu persatu. Dimulai dari Mas Edo, silakan perkenalan diri Mas Edo. Oke, terima kasih banyak Mas Akur. Saya Muhammad Ridho Rizaldi dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan. Senang bisa berbagi pemikiran hari ini. Selanjutnya Mas Rifki. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rifki dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara. Excited untuk diskusi hari ini. Mas Ilmi, silakan. Oke, selamat pagi. Saya Ilmi dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Semoga diskusi ini bermanfaat. Dan yang terakhir buat Mas Syarif. Baik, terima kasih Mas Syakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, saya Muhammad Syarif Hidayat dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat. Siap untuk berbagi ide-ide segar. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Sebagai ASN di lingkungan Kementerian PU, kita semua memiliki peran dalam bela negara. Mas Edo, dari sudut pandang Balai Pemilihan Jasa Konstruksi, bagaimana mengenai bela negara terhadap instansi yang Mas Edo tempati? Oke, terima kasih banyak Mas Akur. Menurut saya, bela negara di Balai Pemilihan Jasa Konstruksi itu sangat strategis. Kita adalah garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek infrastruktur. Dengan menjalankan proses tender yang bersih dan adil serta transparan, kita sebenarnya sedang menjaga amanah rakyat dan melindungi keuangan negara ini. Ini adalah bentuk bela negara yang nyata, memastikan setiap rupiah yang digunakan secara optimal untuk pembangunan. Insight yang bagus ya Mas Edo. Mas Rifki, bagaimana dengan di bidang BPBPK? Nah, di BPBPK, bela negara itu kita wujudkan melalui upaya menciptakan lingkungan hunian yang layak bagi masyarakat. Tiap program air minum, sanitasi, atau perumahan yang kita kelola adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat. Saya melihat ini sebagai bentuk pertahanan sosial, membangun ketahanan masyarakat dari level paling dasar yaitu tempat tinggal yang layak. Kalau dari Mas Ilmi, sebagai sama dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, apa pendapatnya Mas Ilmi? Oke, kalau dari saya di BPJN, khususnya Kalsel, kita berada di garis depan untuk konektivitas jalan raya atau lalu lintas di Indonesia. Setiap kilometer jalan yang kita bangun dan kita perbaiki adalah urat nadi perekonomian bagi saya. Bela negara bagi kita adalah memastikan mobilitas masyarakat, barang, dan jasa lancar, dan daerah terpencil pun terhubung ke kota, sehingga ekonomi rakyat bisa bergerak. Dan itu adalah kontribusi nyata kita untuk ketahanan nasional. Dan Mas Syarif dari Kalimantan Barat seperti apa Mas Syarif? Saya setuju dengan Mas Edo. Di Balai Pemilihan Jasa Konstruksi, kita bukan hanya memilih kontraktor terbaik, tapi juga membangun ekosistem industri konstruksi yang sehat dengan proses yang adil dan transparan. Kita memberikan kesempatan yang sama untuk UMKM konstruksi lokal berkembang. Ini adalah bentuk bela negara ekonomi, menguatkan industri dalam negeri, dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Pertanyaan kedua, apa harapanmu terkait bela negara dengan instansi yang Mas tempati saat ini? Kita mulai dari Mas Rifki seperti apa? Harapan saya di BPBPK bisa menjadi pionir dalam implementasi Smart City dan Sustainable Development. Saya bermimpi kita bisa mengintegrasikan teknologi Internet of Things untuk memonitoring kualitas air real time, membangun konsep eco-housing, dan menciptakan model pemukiman yang resilient terhadap perubahan iklim. Ini bukan hanya soal bangunan, tapi bagaimana kita membangun masa depan yang berkelanjutan. Wah, vision yang keren ya Mas Rifki. Kalau Mas Ilmi seperti apa Mas Ilmi?
Kalau dari saya harapannya untuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bisa menjadi pusat untuk penerapan teknologi jalan pintar. Contohnya penggunaan material yang ramah lingkungan secara masif. Kalau ini bisa tercapai, Indonesia akan memiliki infrastruktur jalan berkualitas dunia dan akan menjadi contoh bagi negara lain. Kalau dengan Mas Syarif seperti apa? Hmm, Harapan saya, sistem pemilihan jasa konstruksi kita bisa full digital dan AI assisted, representasikan proses yang sepenuhnya transparan dengan blockchain teknologi, AI untuk risk assessment, dan platform digital yang memudahkan pelaku usaha dari seluruh Indonesia berpartisipasi. Saya ingin balai kita menjadi model good governance yang bisa diadopsi secara nasional. Oh, seperti itu ya. Dan Mm. Mas Edo yang terakhir seperti apa Mas Edo? Kalau menurut saya berharap tuh kita bisa mengembangkan Indonesian Construction Excellence Standard, suatu sistem sertifikasi dan pembinaan yang membuat kontraktor di Indonesia ini tidak hanya kompetitif di dalam negeri, tapi juga siap bersaing di pasar global. Dengan begitu, kita tidak hanya membangun Indonesia, tapi juga mengekspor keahlian konstruksi Indonesia ke dunia. Oke, sekarang mari kita bahas aksi konkretnya seperti apa. Apa yang bisa kita lakukan starting from now untuk membuat PU better and stronger? Dari Mas Ilmi seperti apa? Dari saya, kita harus mulai dari mindset kita perbaiki, yaitu mindset digitalisasi. Setiap balai perlu peta jalan yang sudah berbentuk digital, dan bentuk apapun harus jelas. Dan penerapan teknologi AI pada kegiatan Monep di BPJN misalnya, sehingga pekerjaan semakin efisien dengan pemanfaatan teknologi. Nah, saya setuju dengan Ilmi. Tapi saya mau menambahkan aspek collaboration. Kita perlu lebih sering cross learning antar balai. Misalnya, pengalaman balai prasarana pemukiman di water management bisa di-sharing ke balai lainnya untuk integrated infrastructure planning. Yang tidak kalah penting adalah capacity building SDM kita. Kita perlu program continuous learning yang sistematis. Tiap ASNPU harus punya learning path yang jelas, dari basic technical skills sampai emerging technologies seperti BIM, drone surveying, atau green construction. Iya, betul sekali. Dan saya juga mau menambahkan emphasis pada standardization. Kita perlu unified standard operating procedure yang bisa diterapkan di semua balai. Ini akan meningkatkan konsistensi dan quality of service kita secara nasional. Wah, excellent point semua ya. Saya juga mau nambahkan nih, kita juga perlu strengthen public engagement. Masyarakat harus lebih aware terhadap peran vital PU dalam kehidupan sehari-hari mereka. Transparent communication dan regular public consultation akan meningkatkan trust dan support bagi masyarakat terhadap program-program kita. Sebelum kita tutup, mau satu closing dong, statement dari masing-masing yang dimulai dari Mas Edo seperti apa? Oke, makasih Mas Arif. Kalau dari saya yaitu PU yang kuat adalah PU yang transparan, inovatif, dan people center. Mari kita jadikan setiap proyek sebagai legacy untuk generasi mendatang. Ya, sustainable development bukan pilihan, tapi keharusan. Let's build not for today, but for all future children. Ya, dari saya, setiap jalan yang kita bangun adalah jembatan menuju Indonesia yang lebih maju dan Indonesia emas. Excellence in governance start with us. Mari kita jadikan integritas dan profesionalisme sebagai trademark PU di Indonesia. Dan saya pribadi percaya bahwa PU yang better and stronger dimulai dari mindset kita sebagai public servants atau sebagai aparatur sipil negara yang selalu learning, always improving, and genuinely caring untuk bangsa ini. Terima kasih ya teman-teman untuk diskusinya yang sangat inspirasi hari ini. Untuk para pendengar, jangan lupa share tabs kalian di media sosial dengan hashtag PU Better Stranger. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan remember, we build not just infrastructure, we build the future of Indonesia. So, mari kita tepuk tangan buat semuanya.
Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bagi-bagi. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.